kekecewaan. Karena mereka sering salah motivasi ketika mengikut Tuhan. Seringkali mungkin kita mendengar khotbah-khotbah di gereja atau dimanapun yang sering menjanjikan berkat, menjanjikan sesuatu hal yang manis-manis saja kepada anak-anak Tuhan, sehingga mereka memiliki motivasi yang salah, iman yang salah. Ketika mereka datang kepada Tuhan, motivasi mereka bukan karena mereka mencintai Tuhan, bukan karena mereka mengasihi Tuhan, tapi karena mereka menginginkan berkat. Salam sahabat Bethlehem, selamat datang di channel yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Mari siapkan hatimu mengikuti ibadah ini. Carilah tempat duduk yang nyaman, siapkan Alkitabmu dan persembahan. Tuhan pasti memberkati masa depanmu. Bagi yang sudah mensubscribe, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkatimu. Yang belum, mari kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan komen. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom youth yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kurang kuat yang di sini harus lebih kuat dong. Shalom. Ada sukacita. Amin. Haleluya. Oke. Puji Tuhan, kita boleh beribadah di tempat ini. Baik juga yang ada di sini dan juga yang ada di rumah secara online. Puji Tuhan, kita boleh beribadah dan menyembah Tuhan. Orang-orang yang memilih untuk berdiam di rumah Tuhan akan mendapat berkat yang tersendiri daripada Tuhan. Saudara yang terkasih, sebentar kita akan menyembah Tuhan. Kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapakku yang baik, Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau melihat kami para ya Tuhan berkumpul di satu tempat, bersekutu, meninggikan dan memuji nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, karena ini tempat menjadi rumah doa kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati dimanapun berada Tuhan, yang ada di tempat ini, baik pun Tuhan yang ada di luar, yang beribadah secara online Tuhan. Kami rindu pemulihan terjadi di negeri kami Tuhan, di Indonesia kami, agar generasi-generasi yang takut akan Tuhan rajin beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya.
Tuhan, Engkau tak pernah gagal di hidup kami Tuhan. Engkau memegang masa depan kami, masa depan yang penuh harapan Tuhan. Kini kami datang bersujud di hadapan-Mu. Engkau yang memiliki kehidupan kami Tuhan, yang merangkai masa depan kami penuh dengan harapan. Kami percaya kami di dalam-Mu, kami boleh menang Tuhan dalam setiap perkara, sebab kami Tuhan memiliki Allah yang dahsyat. Kami bersyukur dan kami siap menyembah bersorak-sorai untuk Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kita yang sama-sama percaya katakan haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Oke, kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau bersorak untuk Tuhan, sebab Dia memiliki kehidupan untuk Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, kami sembah. Satu hal yang
daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kaulah yang hidup, yang menikmati
Tapi bersama-Mu Tuhan kami merasakan kasih yang luar biasa daripada Tuhan, yang senantiasa memberikan kami semangat baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru daripada Tuhan. Ajar kami Tuhan jadi anak-anak muda yang benar-benar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa yang baik, biar di masa muda kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi saksi-Mu kemanapun kami pergi Bapa. Kami tidak mau menjadi anak muda yang biasa-biasa saja, tetapi kami mau jadi lebih dari pemenang Tuhan. Kami percaya bersama-Mu Tuhan, kami tenang, kami aman. Engkau sanggup melakukan segala perkara yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan Tuhan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, Engkau yang memperlukan kami dengan kuat kuasa firman-Mu, sebab hamba-Mu bukan apa-apa tanpa kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biar Tuhan kami juga boleh mengerti setiap firman yang kami dengar Bapa. Mari remakan setiap firman itu Tuhan, di dalam nama Yesus. Biarlah firman yang kami dengar boleh bertumbuh, berbuah. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, bagi setiap persembahan yang sudah kami beri Tuhan, besar kecilnya yang mampu kami berikan, mari Tuhan yang memberkati berlipat kali ganda Bapa yang baik. Dan setiap hati kami boleh memberi dengan sukacita tanpa terbeban Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Pujian penyembahan yang sangat luar biasa. Siapa di sini yang merasakan hadir Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukan karena kepintaran, bukan karena kekuatan, tetapi semua oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Langsung saja kita buka Alkitab kita dalam Daniel 3. Firman Tuhan pada saat malam hari ini untuk pemuda, saya ambil dalam Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Namun kita hanya membaca dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang belum dapat katakan aman. Sudah dapat semua, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil dan anak muda yang luar biasa membaca ayat yang genap, dimulai dari ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai bagi jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Sama-sama kita baca ayat ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Haleluya. Sekali lagi saya bacakan ayat yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Haleluya. Firman Tuhan yang sangat memberkati, amin. Haleluya. Pada saat malam hari ini saya mengambil tema dari firman Tuhan itu, yaitu iman yang murni. Apa? Iman yang murni. Nah, bagi kita sekalian anak-anak muda yang ada, mungkin kita sudah sangat sering mendengar kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka berjuang mempertahankan iman mereka ketika mereka diancam akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, tapi dalam kisah ini anak-anak muda boleh baca
baca di rumah, amin, pasti baca, amin. Nggak malas baca firman Tuhan, amin. Nah, dalam kisah ini kita lihat bagaimana mereka berkata, sekalipun Tuhanku tidak melepaskan aku tetap apa? Aku tetap percaya. Bagaimana mereka memiliki iman yang sangat-sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu saya ambil tema yaitu iman yang murni. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin banyak melihat jenis-jenis iman ya. Ada yang namanya iman keturunan. Ada yang tahu apa iman keturunan? Karena dia lahir dari orang Kristen, jadi dia percaya Tuhan. Nah, apakah menurut Anda iman yang seperti itu dapat kuat? Bagaimana kalau dia lahir dari ayahnya Kristen dan ibunya dari agama lain? Mungkin dia nggak tahu Tuhan yang mana yang mau dia sembah. Nah, ada lagi yang namanya iman mujizat. Dia percaya sama Tuhan karena mungkin dia pernah disembuhkan, karena mungkin dia pernah mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Tapi itu pun tidak menjamin dia akan mempertahankan imannya. Amin. Nah, namun jenis iman apakah yang paling kuat? Iman yang luar biasa, iman yang teguh. Di sini saya mengambil itu iman yang murni. Amin. Nah, bagaimanakah iman yang murni itu? Saya ambil di sini yaitu yang pertama yaitu iman yang tanpa pamrih. Apa artinya iman yang tanpa pamrih? Iman yang gak ada syaratnya. Iman yang bukan karena kalau aku begini aku percaya Tuhan, bukan karena Tuhan kalau kuliah aku bagus aku mau percaya Tuhan deh. Tuhan kalau orang tua aku dipulihkan aku mau tetap percaya Tuhan. Kalau aku nanti lulus kuliah dapat pekerjaan yang bagus baru aku mau percaya sama Tuhan. Bukan iman yang seperti itu, saudara. Kenapa seringkali orang-orang yang ikut Tuhan itu mengalami kekecewaan? Karena mereka sering salah motivasi ketika mengikut Tuhan. Seringkali mungkin kita mendengar khotbah-khotbah di gereja atau dimanapun yang sering menjanjikan berkat, menjanjikan sesuatu hal yang manis-manis saja kepada anak-anak Tuhan, sehingga mereka memiliki motivasi yang salah, iman yang salah. Ketika mereka datang kepada Tuhan, motivasi mereka bukan karena mereka mencintai Tuhan, bukan karena mereka mengasihi Tuhan, tapi karena mereka menginginkan berkat. Mungkin mereka ingin pekerjaan yang bagus, mungkin mereka ingin punya IP 4, apalagi, atau mungkin pengen dapat jodoh. Ada banyak hal yang membuat orang datang kepada Tuhan Yesus, bukan karena hati mereka yang tulus, bukan karena mungkin mereka mengingat pengorbanan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara dikasihi oleh Tuhan, betapa sering kita sebagai anak-anak muda juga melakukan hal yang sama. Padahal dalam firman Tuhan juga dikatakan, kalau kita mengikut Yesus kita harus pikul salib. Bukan berarti ketika kita ikut Tuhan akhirnya kita anteng-anteng aja senang lurus, tidak. Bahkan dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa kita punya karunia diberikan karunia untuk menderita. Di dalam Filipi 1 ayat 9 ayat 2 Filipi 1 ayat 29 dikatakan kita diberikan karunia menderita oleh karena Kristus. Jadi jangan kita salah pandang, salah tafsir. Oh, jadi kalau aku ikut Tuhan, oke, usahaku akan bagus, nilaiku akan bagus, semuanya lancar. Tidak, saudara, sama sekali tidak. Seringkali juga kita datang tuh sama Tuhan bukan karena kita tulus, tapi kita malah buat Tuhan tuh jadi asuransi. Ngerti asuransi? Ketika kita mati, oke, biar nanti aku mati masuk surga. Nah, hati-hati, saudara. Jangan sampai kita perlakukan Tuhan demikian. Seringkali kita datang berdoa, kita nangis-nangis sama Tuhan, bukan karena kita rindu hadirat Tuhan, tapi karena kita bawa list yang begitu banyak. Kita mau laporan sama Tuhan, Tuhan aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini, semua aku mau Tuhan. Secara logika, betapa egoisnya kita, bukan? Kalau kita jadi manusia saja, kita udah, mungkin kita anggaplah kita ini anak sultan, ya kan? Anak sultan. Terus kita ketemu orang susah, seperti itu, orang yang kurang mampu. Terus kita jaga, kita rawat, semua keperluan dia kita berikan, kita cukupkan semuanya, kita kasih. Tiba-tiba dia nggak tahu mengucap syukur sama kita. Terus waktu dia datang sama kita cuma waktu dia butuh, bukan karena dia mengingat kebaikan kita, bukan. Apakah itu motivasi yang benar ketika mengikut Tuhan? Apakah itu iman yang murni? Dalam firman Tuhan ini dikatakan bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego telah menunjukkan iman yang sesungguhnya. Sekalipun dikatakan di sini, yang mereka pertaruhkan bukan harta, bukan keluarga, bukan apa, tapi nyawa mereka. Matinya juga bukan langsung dipenggal. Kalau dipenggal mungkin secara logika kita pikir
oke saya mau dibakar hidup-hidup. Tapi bagaimana mereka mengatakan, sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan kami, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku Raja buat. Nah, bagaimana seharusnya kita anak-anak muda sejak muda memiliki iman yang seperti ini, amin? Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimanakah ciri-ciri orang yang memiliki iman yang murni? Juga kita dapat lihat di ayat yang ke-18 ini dikatakan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Nah, bagaimana kita lihat di dalam ayat yang ke-18 ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap menunjukkan kesopanan mereka, rasa hormat mereka kepada Raja. Walaupun mereka diperlakukan jahat, walaupun mereka diperlakukan tidak adil, mereka tetap menunjukkan rasa hormatnya kepada Raja. Di dalam ayat ini jelas-jelas bagaimana sikap mereka tetap menghormati Raja. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan mampu melakukan hal yang seperti ini? Seringkali kita dengar istilahnya itu apa yang baru booming tuh, joker. Orang yang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Bilang sama teman kamu, kalau kamu jadi jahat karena disakiti, bilang kamu lemah. Kamu bukan anak Tuhan kalau seperti itu. Di sini jelas-jelas ada contohnya. Bagaimana dia tetap menghormati, dia nggak bilang, terus kalau kami nggak mau, kenapa Raja? Dia nggak bilang seperti itu. Dia tetap menghormati, ya Raja, kami tidak akan menyembah kepada patung yang Tuanku buat. Bagaimana penghormatan mereka? Bagaimana kita sebagai anak-anak muda kita tetap bersikap baik. Anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, yang punya iman yang murni, yang benar-benar memiliki karakter Kristus, tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Amin. Haleluya. Nah, kita masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu bagaimana iman yang murni itu? Iman yang murni adalah iman yang tahan uji. Bagaimana dengan iman kita? Sudah tahan uji? Baru kesandung batu dikit, ya Tuhan, kok hidupku berat banget Tuhan. Baru kena tabrak atau apa, kita langsung mengeluh sama Tuhan. Hei, kita tuh secara manusia gak pantas menuntut Tuhan. Semua yang kita alami saat ini gak ada bandingannya sama yang Tuhan alami. Bagaimana mungkin kita menuntut Tuhan yang udah rela mati, udah dicambuk, terus kita malah datang malah ngomel-ngomel sama Tuhan, bersungut-sungut sama Tuhan. Apakah itu yang disebut iman yang tahan uji? Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan boleh tetap percaya? Mungkin ada banyak pergumulan yang kita alami. Bagaimana kita tetap dapat berkata, aku mau tetap percaya kepada Tuhan, aku mau tetap teguh beriman kepada Tuhan, sekalipun mungkin orang tua aku tidak sanggup membiayai aku kuliah, sekalipun mungkin papa dan mamaku tidak dipulihkan Tuhan, sekalipun mungkin sakitku nggak disembuhkan. Apakah kita mampu berkata demikian? Saudara yang dikasihi Tuhan, tahan uji yang dimaksud di sini adalah tahan uji dari api. Di sini dikatakan perapian yang menyala-nyala. Nah, pencobaan yang datang, ujian yang datang tidak selalu dalam bentuk kesusahan. Ada orang mereka mengalami ujian, mereka dengan cara diberikan berkat yang melimpah. Atau mungkin ada orang yang umurnya mungkin sudah mencapai batas waktu, udah cukup untuk menikah, tapi jodohnya nggak datang-datang. Tapi ada saatnya seorang pria atau wanita menjumpai dia dengan agama lain, atau dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita dapat diuji dalam hal seperti itu? Atau mungkin dalam bidang pekerjaan, oke, kamu boleh naik jabatan, tapi sangkal Tuhanmu. Bagaimana kita bisa melalui ujian yang seperti itu? Amin. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mampu mengalami ujian yang satu, jangan kita pikir, oke, udah selesai, aman hidup saya. Nah, mari kita lihat di ayat yang ke-19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Nah, ketika mereka berani tidak mematuhi perintah dari raja tadi, bagaimana? Ditambahkan kembali menjadi lebih panas 7 kali lipat. Ketika kita melewati satu pencobaan, nah pencobaan berikutnya jangan Anda kira anteng-anteng saja. Pencobaan yang lebih besar, ujian
datang, amin. Tapi Tuhan juga berfirman bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, sebab Allah setia. Amin. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita yang mungkin itu menyakitkan, Tuhan tahu bahwa kita sanggup melaluinya. Amin. Amin. Jadi jangan menyerah. Amin. Jadi anak-anak muda yang punya iman teguh. Amin. Tahan uji. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, mari kita lihat di ayat selanjutnya. Nah, saat kita mengalami pencobaan, saat kita mengalami ujian, Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Jangan takut ketika mungkin kita difitnah. Mungkin cobaannya dengan cara difitnah atau dijatuhkan di pekerjaan, mungkin kita dijelek-jelekkan. Jangan takut saudara yang dikasih Tuhan, sebab Tuhan Allah senantiasa menyatakan pembelaannya. Amin. Mari kita lihat di ayat yang ke-22. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Nah, di sini kita lihat yang mati siapa? Bukan Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetapi orang yang memanaskan perapian itu, yang mengangkat mereka yang mati. Nah, di sini kita lihat bagaimana pembelaan Tuhan. Bagaimana pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu hati-hati saudara, kita juga sebagai anak Tuhan jangan sembarangan menghujat gembala kita. Jangan sembarangan menghujat orang yang mungkin diurapi Tuhan. Bukan sembarangan saudara. Kalau Tuhan tidak senang, kita bisa mengatulahnya. Amin. Biar saja Roh Kudus yang menguji mereka. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari sini juga kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara luar biasa. Tuhan tuh bekerja dengan unik, keren. Secara logika kita mungkin berpikir seperti ini ya kan. Tapi kalau secara pikiran manusia, kenapa sih Tuhan izinkan mereka masuk ke dalam api? Kenapa sih Tuhan gak ubahkan aja hatinya si Nebukadnezar ketika mereka melihat mungkin Sadrak, Mesak, dan Abednego? Kenapa sih gak Tuhan luluhkan aja? Oke deh, maafkan karena kamu orang-orang luar biasa, orang-orang pintar. Nah, secara pikiran kita mungkin, kok Tuhan jahat sih? Kok diizinkan masuk api? Itu api loh, api yang menyala-nyala. Tapi Tuhan luar biasa. Betapa sering kita membatasi Tuhan dengan pikiran kita. Kita atur Tuhan, oke Tuhan, aku setelah lulus kuliah mau begini, terus aku melamar ke sini, terus kayak gini Tuhan. Kita sering membatasi Tuhan dengan hal seperti itu. Padahal Tuhan yang lebih luar biasa daripada itu. Nah, bagaimana kita lihat dalam kisah ini? Bagaimana mereka benar-benar secara manusiawi yang memang gak bisa melakukan apa-apa lagi. Di ayat yang ke-21 kita lihat dikatakan, lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, bagaimana kita lihat? Udah gak bisa melakukan apa-apa lagi, gak sanggup lagi, gak tahu lagi mau buat apa-apa. Udah deh, dalam pikiran mereka, udah deh, mati aja Tuhan, gak apa-apa. Mereka mungkin gak berpikir mereka akan diselamatkan. Tapi Tuhan luar biasa, sama sekali mereka tidak terbakar. Demikian mungkin juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Dan Tuhan, aku gak sanggup. Secara ekonomi Tuhan, aku tuh gak sanggup untuk kuliah Tuhan. Udah Tuhan, kalau aku lihat keluargaku, udah gak mungkin Tuhan, udah gak mungkin lagi dipulihkan. Tapi Tuhan luar biasa, ketika kita tidak mampu melakukan apa-apa, Tuhan bekerja. Amin. Haleluya. Nah, mari kita lihat ke ayat selanjutnya. Nah, kenapa sih kita harus melalui api pencobaan? Kenapa kita harus melalui hal yang menyakitkan, hal yang tidak mengenakan? Yang pertama saya ambil yaitu api ada, pencobaan ada, ujian ada, agar kita melihat Tuhan. Amin. Mari kita lihat di ayat yang ke-24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Nah, ketika mereka dalam perapian, menjadi berapa orang? Menjadi berapa? Menjadi 4. Nah, ketika mereka diizinkan Tuhan melalui api itu, mereka melihat Tuhan. Seandainya mereka
tidak akan melihat Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita, ketika kita melewati pencobaan, disitulah saatnya kita akan melihat Tuhan. Di situ kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau tidak ada pencobaan, kita tidak akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika hidupmu mengajak kamu merasa sombong, aku nggak apa-apa kok ke gereja, nggak ibadah, nggak baca Alkitab, nggak berdoa, kok aman-aman aja. Tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan sebelum hal-hal yang buruk terjadi, amin. Jangan kita ke gereja, ya ampun, karena tadi aku tabrakan jadi aku ke gereja lah. Kita seringkali bersikap seperti itu kepada Tuhan. Nilaiku udah jelek, ya ampun, pasti ini karena aku jarang berdoa. Seringkali kita bersikap seperti itu kepada Tuhan. Nah, tapi kita percaya kuasa Tuhan ada. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika ada api, pencobaan, dan ujian, amin. Haleluya. Nah, yang kedua, untuk apa api itu ada? Yang kedua adalah supaya orang lain melihat Tuhan dalam hidup kita. Nah, di sini dikatakan tidak hanya Sadrak Mesak yang melihat, tidak hanya Sadrak Mesak dan Abednego yang melihat Tuhan, tetapi juga Raja Nebukadnezar. Nah, bagaimana ketika dalam kehidupan kita, bagaimana kita menghadapi ujian, bagaimana kita menghadapi pencobaan, orang lain bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Orang lain bisa melihat hidup kita tetap baik, hidup kita boleh tetap bersemangat. Karena apa? Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai ketika orang lihat kita, ya ampun, menyedihkan. Jangan sampai ketika orang lain mungkin curhat sama kita, aduh le, susah kali hidupku le. Katanya, kau baru segitu, lebih susah hidupku. Apakah dengan seperti itu kita menjadi saksi? Apakah orang lain melihat Tuhan dalam hidup kita dengan cara seperti itu? Tidak, amin. Nah, oleh sebab itu, api itu ada, ujian itu ada, agar orang lain juga melihat Tuhan, amin. Haleluya. Nah, poin yang ketiga, api ada, yaitu untuk membuat nama Tuhan dipermuliakan dan membuat orang lain menjadi percaya kepada Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita lihat di ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Saya bacakan, begini bunyi firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak. Nah, Nebukadnezar yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan menjadi berkata, terpujilah Allahnya Sadrak. Bagaimana caranya agar orang lain berkata, terpujilah Allahnya Dimas? Dari kehidupan kita, amin. Haleluya. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat yang ke-29, mari kita perhatikan baik-baik. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bangsa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Nah, bagaimana orang lain dapat mengakui kebesaran Allah kita melalui kehidupan kita, amin, melalui pencobaan yang kita alami, melalui perubahan yang kita alami ketika kita mengikut Tuhan, amin. Haleluya. Nah, yang keempat, api ada untuk memberikan kita promosi, amin. Ketika kita dapat melalui setiap ujian, melalui setiap api dengan motivasi yang benar, garis bawahi, dengan motivasi yang benar, Tuhan akan perhitungkan. Lihat di ayat ke-30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Nah, ketika Tuhan melihat bagaimana iman mereka begitu murni, begitu tulus dan tahan uji, Tuhan gak tinggal diam. Tuhan gak lalai sama janjinya. Mereka mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sebagai anak muda. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan motivasi yang benar,
secara ekonomi. Ada nggak yang punya keluarga seperti keluargamu yang damai, nggak broken? Mungkin ada juga yang berkata, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah mengasihi Tuhan tulus, aku nggak berharap apa-apa. Tapi toh keluarga aku juga nggak dipulihkan, secara ekonomi aku juga dipulihkan. Mari lihat lagi, pasti ada yang baik. Tidak ada yang bisa memimpin pujian seperti kamu. Tidak ada yang bisa memainkan musik seperti kamu. Amin. Tuhan memberikan promosi sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Jangan kita pikir promosi hanya harta semata, tidak. Sukacita daripada Tuhan, dari sejahtera daripada Tuhan, itu juga promosi, itu juga berkat daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak muda, mari punya iman yang murni. Amin. Apa itu iman yang murni? Tanpa pamrih, nggak bersyarat, tahan uji. Bagaimana kita mengasihi Tuhan benar-benar tulus, mencintai Tuhan tanpa syarat, bahwa sekalipun mungkin apapun yang kita kumpulkan sudah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun gak dijawab Tuhan, aku tetap cinta Tuhan, aku gak mau sama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Untuk mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita baca satu ayat firman Tuhan yang sangat memberkati saya sampai saat ini. Mazmur 73 ayat 26. Mari sama-sama kita buka. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat katakan aman. Haleluya. Sudah dapat amin. Mari baca ayat ini dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan. 1, 2, 3, ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Sekali lagi saya baca, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami begitu menyakitkan, menguras tenaga, tetaplah Allah yang menjadi bagian kita. Amin. Haleluya. Mari saudara dikasih Tuhan, sama-sama saya ajak kita bangkit berdiri. Saya rindu kita mengangkat satu pujian, selain Kau tiada yang lain Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau jadi anak-anak muda yang beriman teguh Tuhan. Kami mau punya iman yang murni Tuhan. Bukan hanya karena kami cuma mau berkat doang Tuhan, tapi karena kami mengasihi Tuhan, kami mencintai Tuhan Bapa. Tidak ada yang kami miliki Tuhan, hanya Engkau satu sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami Tuhan Yesus. Ajar kami, murnikan terus iman kami Bapa. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, haleluya Tuhan, haleluya.
Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkuasa mengubahkan kami Bapa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, murnikan hati kami, murnikan iman kami Bapa. Apapun yang terjadi, kami tetap berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Kami tetap cinta Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Ini kami anak-anak muda Tuhan. Dengan segala kekurangan kami percaya Kau sanggup membangkitkan kami, Kau sanggup melepaskan kami dari segala belenggu Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Mungkin saat ini kami bukan apa-apa Tuhan, tapi kami percaya janji-Mu, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sepenuhnya masa depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Masa depan kami indah dan bersama ajar kami berharap hanya pada-Mu saja. Di dalam nama Yesus, biar firman-Mu ini terus menjadi rema, menjadi kekuatan Bapa, bertumbuh berbuah banyak dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, silakan duduk. Mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan. Seberapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini? Amin. Bila kita pulang bawa berkat pada malam minggu ini di rumah Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua sebelum pengumuman sepekan gereja kita. Yang pujian saya undang Bang Jo, ketua youth kita, untuk pengumuman. Sebelum itu, mari kita angkat persembahan kita. Saudara yang sudah selesai. Oke. Persembahan yang kedua kita deklarasikan persembahan kita. 2, 3, ya. Oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik, dan aku percaya sesuai firman-Nya, Amsal 3 ayat 9 sampai 10, lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan lagu pujian, jangan lelah.
Halo, puji Tuhan. Sangat terberkati. Kita mengucapkan terima kasih kepada Kak Eva buat firman-Nya. Terima kasih ya Kak, semoga pelayanannya terus diberkati oleh Tuhan dan pendengar juga dapat diberkati oleh Tuhan. Baik, sebelum pengumuman, terima kasih buat teman-teman yang sudah antusias datang beribadah Yud. Terkhususnya ini malam ibadah Yud kedua yang udah mulai normal. Ya, selamat datang buat Kak Ori, Kak Ririn, ya, terus gerombolan dari lantai 1 bagian timur. Selamat datang, ya. Kita doakan juga buat adik-adik kita, buat teman-teman yang baru datang ke Medan, terus buat DORI juga yang sedang melaksanakan ujian SBM ya. Kita berdoa baik yang udah ujian maupun teman-teman yang bakalan ujian bisa mendapatkan hasil yang sesuai, hasil yang sesuai dengan usahanya dan tidak mengecewakan. Amin ya. Kita berdoa sama-sama. Baik, untuk pengumuman seperti biasa, besok pukul 8 dan pukul 11 pagi kita akan ada ibadah umum. Jadi buat teman-teman boleh datang di ibadah pertama dan ibadah kedua. Terus di hari Senin kita ada korporat, sekaligus kita buat rekaman untuk ibadah keluarga di hari Selasa, di malam Selasa. Dan di hari Selasa, jika kawan-kawan rindu ingin pelayanan atau belajar sambil melayani, kita setiap hari Selasa itu ada rekaman kawan-kawan kita, sahabat kita dari pendeta lain untuk acara Miracle Morning ya. Jadi buat kawan-kawan yang gimana sih pelayanan itu, gimana sih situasi ketika beribadah yang memang betul-betul ada hadirat Tuhan, boleh datang. Nah, untuk hari Kamis kita akan melaksanakan FC di rumah-rumah jemaat. Yang bila ada mau ikut boleh juga datang ke gereja biar kita berangkat sama-sama. Hari Jumat kita ada latihan sama-sama pukul 7.30 malam. Jadi buat kawan-kawan yang rindu melayani Tuhan, buat kawan-kawan yang ingin melayani Tuhan dengan bakatnya, baik pemusik, baik WL, baik singer, baik LCD, boleh datang di hari Jumat. Dan di hari Sabtu kawan-kawan, jam 10 pagi kita ada ibadah puasa dan kita laksanakan sampai dengan selesai, dan malamnya kita kembali Yud. Dan untuk terakhir nanti jangan pulang dulu, kita akan adakan sesi foto seperti biasa. Amin. Merasa diberkati pada malam hari ini. Amin. Haleluya. Salut. Pengumuman tambahan untuk kita. Saya juga mendorong kita untuk terus membaca firman Tuhan seperti moto gereja kita. Kita baca 3 pasal sehari dan juga kita ambil menara doa kita. Ya, setiap hari saya rindu teman-teman mau mengambil menara doa, tapi tidak 1 jam saja 1 hari. Karena kita lihat situasi dan keadaan bangsa kita sekarang ini sedang dilanda oleh COVID-19 dan juga perekonomian kita sedang buruk. Jadi untuk itu, untuk menyelamatkan bangsa kita ini, siapa lagi kita harapkan kalau bukan kita. Amin ya. Jadi saya berharap hari ini juga kita mau. Untuk itu sampai kita bangkit berdiri, kita berdoa sama-sama. Kita doakan keluarga kita doakan kuliah kita doakan pekerjaan kita doakan juga ibadah kita, dan terlebih bangsa kita doakan. Kita doakan pemerintah supaya mereka tetap kuat juga untuk memimpin bangsa kita ini ke arah yang Tuhan mau. Kita naikkan pujian kita bukan dengan kekuatan. Ku dapat jalani
dengan segenap kekuatan kami. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami rendahkan diri kami rendahkan hati kami kepada-Mu Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Tuhan, sucikan, kuduskan kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan. Tambah-tambahkanlah Tuhan lebih lagi hikmat-Mu dan kebijaksanaan daripada untuk lebih lagi Tuhan Kau berikan kepada hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu kepada kami malam hari. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah firman-Mu itu Tuhan yang telah kami dengarkan. Tanamkanlah Tuhan di dalam hati kami sehingga menjadi rema dalam kehidupan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Bapa di surga. Inilah hamba-Mu Tuhan mengangkat tangan kepada-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan yang telah datang beribadah kepada-Mu malam hari. Biarlah Tuhan mereka merasakan hadirat-Mu, merasakan pertolongan daripada-Mu. Bila ada yang sakit Kau sembuhkan, bila ada yang lemah Engkau kuatkan mereka Bapa di surga. Terangkanlah firman-Mu di dalam hati mereka sehingga mereka memiliki iman dan pengharapan yang luar biasa daripada Bapa di surga. Seperti tema kami malam hari ini, yaitu iman yang murni Bapa di surga. Kami rindu iman yang murni itu Tuhan tetap bertahan di dalam hati kami, tetap memimpin langkah kami sehingga kami tetap membela kebenaran firman Tuhan. Kami menegakkan keadilan Tuhan dan menjadi saksi-Mu di mana kami berada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap keluarga kami, berkatilah kedua orang tua kami dimanapun mereka berada Bapa di surga. Tuhan, tolong sertai mereka. Mungkin sepanjang hari ini mereka telah lelah bekerja mencari nafkah Bapa di surga. Maka malam hari ini berilah mereka istirahat yang luar biasa sehingga mereka mengalami kelegaan dan kasih sayang daripada Tuhan, sehingga setiap pekerjaan yang telah mereka lakukan pada hari ini Engkau berkati Bapa di surga. Engkau buat berhasil di dalam nama Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami akan percaya Tuhan memberkati, melindungi kedua orang tua kami Bapa di surga. Berkati juga Tuhan Yesus lingkungan kami. Berkati juga Bapa di surga pelayanan kami. Berkati Tuhan juga kuliah kami Bapa di surga. Anak-anak yang datang di medan ini Bapa di surga, berkati mereka Tuhan. Yang ujian Bapa di surga untuk masuk kuliah, Tuhan berkati Bapa di surga. Dan juga yang Bapa di surga yang ujian untuk mencari pekerjaan Bapa di surga, Tuhan tolong mereka berikan mereka pekerjaan Bapa di surga. Kami akan percaya Engkau berikan yang terbaik bagi anak-anak Bapa di surga. Untuk itu Bapa di surga, luluskanlah mereka yang masuk kuliah Bapa di surga, yang sudah ujian dan juga yang sedang ujian. Tuhan tolong mereka, pimpin mereka dengan Roh Kudus-Mu sehingga mereka tidak salah pilih Bapa di surga, tidak salah jurusan dan tidak salah memilih kampus Bapa di surga. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Tuhan menolong dan memimpin mereka Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Berkati juga Tuhan Yesus bangsa dan negara kami. Kami bawa mereka dalam tangan Tuhan. Seluruh pemimpin kami, dimulai dari Bapak Presiden kami Bapak di surga Pak Jokowi. Tuhan berkati Bapak di surga beserta wakilnya dan juga keluarga mereka Bapak di surga. Seluruh para stafnya Bapak di surga Kau berkati, dan seluruh para menteri-menteri Bapak di surga Kau berkati Bapak di surga, baik di dalam dan luar negeri Bapak di surga. Berilah berkati Tuhan bersama untuk mengatur bangsa kami ini Bapak di surga dengan takut akan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong dan menyertai mereka. Biarlah mereka Tuhan memimpin dan mengarahkan bangsa kami ini seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Lindungi mereka Bapak di surga, berkati mereka Bapak di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau tahu bahwa bangsa kami sekarang ini sedang dilanda oleh virus corona, dan kami yakin dan percaya, kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bela bangsa kami, Engkau lindungi bangsa kami Bapak di surga, sehingga kuasa virus corona telah dihancurkan, telah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa firman Tuhan, oleh kuasa nama Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa hari ini juga bangsa kami telah dibebaskan dari hari virus corona, telah dibebaskan dari kuasa virus corona, dan tidak ada lagi yang terpapar, semuanya disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa buat sekolah-sekolah SD, TK, SMP, SMA. Tuhan tolong Bapak di surga. Hari Senin ini mungkin masuk sekolah, dan biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati. Tuhan menjagai semua anak, dan Tuhan memberkati mereka, dan guru-guru yang ada Tuhan memberkati, sehingga tidak ada yang tertular dengan virus corona, melainkan semuanya Tuhan bela, Tuhan lindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan percaya penyertaan-Mu ada bagi sekolah-sekolah Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Hamba berdoa secara khusus
gereja kami. Besok kami ibadah Bapa di sorga. Gelombang 1 jam 8, gelombang kedua jam 11. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Biar kuasa-Mu turun atas ibadah kami. Engkau urapi Bapa di sorga. Setiap yang melayani, Engkau sucikan, kuduskan. Engkau persiapkan kami Tuhan mulai malam hari, sehingga kami besok ibadah, kami melayani Tuhan dengan sukacita, dengan kuasa daripada Tuhan. Dan setiap jemaat yang datang Bapa di surga, mereka akan mengalami lawatan Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka menikmati hadirat Tuhan, sehingga mereka dimenangkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan percaya ibadah kami Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi Bapa di surga. Terima kasih, berkati keluarga Bapak Gembala kami di tempat ini. Tuhan tolong, Tuhan sertai, berilah mereka hikmat di sana, dan juga Tuhan mereka dalam pelayanan. Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan yang telah ibadah malam hari ini, teman-teman yang telah melayani Tuhan, yang memimpin pujian singer dan juga pemain musik. Tuhan berkati LCD sound system dan juga menerima tamu kolektor. Tuhan berkati, Tuhan yang menolong, menyertai Bapak di surga. Dan terlebih yang hari yang telah datang beribadah kepada malam hari ini, Tuhan berkati Bapak di surga. Terima kasih. Kami yakin dan percaya, kami menerima kuasa dan penyertaan daripada Tuhan. Tuhan tolong Bapak di surga. Tuhan, pergumulan kami bawa dalam doa orang tua kami, Abdul Karim, yang sedang menami Bapak di surga di rumah sakit Rizki. Tuhan berkati Bapak di surga. Kami kirimkan firman, kami undang Roh Kudus bekerja. Engkau sembuhkan Bapak di surga dengan kuasa darah. Engkau sembuhkan dia Bapak di surga. Biarlah pertolongan datang pada, berkati dokter yang menangani, berkati para perawat Bapak di surga, berkati makanan minuman dan obat-obat yang dia konsumsi. Tuhan urapi, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami jauh syukur kepada Bila kami Tuhan, kami akan pulang, kami akan terima berkat daripada kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Memberkati kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya bagi kita. Tuhan benar dan Roh Kudusnya turun atas kita untuk memenuhi kita, memberikan kita ampun dan kesalahan, memberikan kita keberanian